Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Huzaimah Jufri. Pada video ini akan menjelaskan cara penggunaan LKPD online menggunakan worksheet. Nah, pertama-tama kita buka terlebih dahulu Chrome. Nah, di sini kita bisa klik Live Worksheet. Saya enter. Lalu kita pilih pada bagian awal ini. Kita klik. Nah, ini merupakan tampilan awal dari Live Worksheet tadi. Nah, jika kita belum memiliki akun, kita bisa register. Namun kalau kita sudah memiliki akun, kita bisa masukkan username dan juga PW kita. Nah, di sini kita klik teacher access. Nah, ini karena saya sudah ada username, saya langsung saja verifikasi. Lalu kita enter. Nah, ini tampilan ketika kita sudah masuk tadi. Kita klik lagi akun kita. Nah, di sini kita klik My Worksheets. Nah, di sini merupakan LKPD online yang telah kita buat tadi. Nah, pertama-tama saya akan membuka terlebih dahulu bagian awal. Nah, ini merupakan tampilan ketika kita telah mengklik bagian tadi. Lalu kita pilih custom link. Nah, di custom link ini kita bisa mengatur maksimal skor. Nah, karena saya ingin mengubah menjadi 100 untuk maksimal skornya, maka saya akan ubah. Nah, lalu kita copy link. Setelah kita copy link, kita new tab dan kita pastekan link yang telah kita copy tadi. Enter. Nah, maka akan muncul LKPD tadi yang telah kita copy dari bagian custom link. Nah, ini merupakan cover dari LKPD yang berjudul perpangkatan dan bentuk akar. Nah, ini ada bagian nama dan kelas. Nah, bagian ini opsional, boleh kita tulis ataupun tidak. Nah, tapi di sini akan coba saya tulis. Saya akan mencoba. Nah, karena materi ini materi perpangkatan dan bentuk akar merupakan materi kelas 9 SMP, maka kita bisa tulis kelas 9. Nah, ini merupakan cover. Kemudian di sini ada kata pengantar, kalian bisa lihat. Dan selanjutnya ada daftar isi yang terdiri dari kata pengantar, daftar isi, petunjuk penggunaan, tujuan pembelajaran, KI dan KD, materi, contoh soal, dan latihan soal. Nah, tapi khusus untuk contoh soal dan latihan soal itu akan ada di file yang kedua. Langsung saja. Nah, di sini petunjuk penggunaan, teman-teman bisa lihat dan baca tujuan pembelajaran, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, ini sudah termasuk ke dalam materi. Nah, di sini ada materi perpangkatan bentuk akar. Submaterinya terdiri dari bilangan berpangkat, sifat perpangkatan, perkalian pada perpangkatan, pembagian pada perpangkatan, pangkat 0, pangkat negatif dan bentuk akar, dan yang terakhir itu ada notasi ilmiah atau bentuk baku. Nah, ini bisa kalian baca dan pahami. Nah, kemudian di sini ada video YouTube yang membahas mengenai materi bilangan berpangkat dan bentuk akar tadi. Nah, untuk apa diberikan video YouTube ini? Yaitu untuk menambah wawasan peserta didik sekalian jikalau materi yang telah ada pada LKPD ini belum dipahami. Nah, jadi keunggulan dari Live Worksheet ini ketika kita belum terlalu paham dengan materi yang ada pada lembar kerjanya, kita bisa menonton video YouTube yang telah disajikan. Nah, kita coba buka videonya. Ini kita akan belajar mengenai bilangan berpangkat. Untuk dasarnya, bilangan berpangkat nama lainnya itu adalah ekspon. Sudah dijelaskan materi mengenai
dan bentuk akar aja. Karena di sini tidak ada latihan soal, maka kita tidak perlu klik finish, kita langsung saja kembali ke layar awal dari live worksheet akun kita tadi. Nah, kemudian kita kembali lagi ke layar awal tadi, ke bagian akun kita klik lagi akun kita ke My Worksheets. Nah, tadi kan sudah saya bilang kalau file yang telah saya buat itu ada 2 file. Nah, yang pertama tadi tentang perpangkatan dan bentuk akar mengenai materi dan KIKD dan juga tujuan pembelajaran serta petunjuk penggunaan. Nah, di sini saya ke bagian contoh soal, latihan soal dan juga profil pembuat. Nah, sama seperti tadi, kita klik terlebih dahulu custom link. Setelah itu kita bisa mengubah maksimal skor menjadi 100. Kemudian kita copy link. Kita ke new tab lagi, paste link yang telah kita copy tadi, kita enter. Nah, maka akan muncul di worksheet yang telah berasal dari link yang telah kita copy tadi. Ini merupakan contoh soalnya, tentunya contoh soal dari materi perpangkatan dan bentuk akar tadi. Kalian bisa lihat di sini ada contoh soal nomor 1. Di sini ada, selain contoh, di sini ada juga pembahasan karena ini merupakan contoh soal. Nah, kalian bisa baca dan pahami. Nah, pada contoh soal ini saya memberikan 4 contoh soal. Nah, langsung ke latihan soal. Nah, untuk latihan soal ini terdiri dari beberapa jenis. Ada pilihan ganda, ada jawaban singkat, ada untuk mencari pasangan yang senilai, ada untuk menghubungkan nilai dari 2 bagian ini, ada untuk menyebutkan jenis-jenis perpangkatan. Jadi di sini kita berbicara mengenai apa persoalan yang ada pada worksheet ini. Kemudian di sini ada pilihan benar dan salah, dan yang terakhir itu tebak kata. Nah, langsung saja kita ke pilihan ganda tadi. Nah, ini soal pilihan ganda itu terdiri dari 4 soal. Nah, langsung saja untuk soal yang pertama, hasil dari 5 pangkat 12 kali 5 pangkat 7 adalah, nah di sini setelah teman-teman sekalian membaca dan menyimak video pada file yang pertama tadi, mungkin teman-teman bisa menjawab dari latihan soal ini. Nah, maka kita bisa jawab sama-sama. Hasil dari 5 pangkat 12 kali 5 pangkat 7 adalah, nah, ini merupakan apakah A 5 pangkat 5 atau B 5 pangkat 5, C 5 pangkat 19, dan D 5 pangkat 19. Nah, di sini kita tahu ya bahwa 5 pangkat 12 kali 5 pangkat min 7 itu pangkatnya tinggal kita jumlahkan. 12 ditambah min 7 adalah 5. Jadi ini jawabannya adalah A. Lanjut yang kedua, hasil dari 4 pangkat 3 dikali 5 pangkat 7 dikali 6 pangkat 2 per 4 pangkat 2 dikali 5 pangkat 5. Nah, hasil sini adalah kita jawab C, karena kita akan mencari satu-satu, memangkatkan satu-satu angkanya, setelah itu kita kalikan. Kemudian yang nomor 3, hasil dari 4 pangkat 2 dikali pangkat 3 per 2 pangkat 2 kali pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 kali pangkat 4 per 3 pangkat 9 dikali 2 pangkat 2 kali pangkat 2 adalah, nah di sini teman-teman bisa menjawab apakah A 150 per 4 atau B 256 per 4 atau C 270 per 16 atau D 283 per 16. Nah, kita coba jawab D di sini. Kemudian untuk soal yang nomor 4, hasil dari min 3 pangkat 5 adalah apakah A atau B atau C dan juga atau D. Nah, maka di sini kita coba menjawab B. Nah, untuk soal pilihan ganda telah kita jawab semua. Nah, kalau kita sudah menjawab, dia akan berubah warnanya. Nah, dia berubah menjadi warna kekuningan ya. Oke. Lanjut kita ke soal jawaban singkat. Yang pertama itu tentukan hasil dari 3 pangkat min 2 ditambah 4 pangkat min 3. Nah, mungkin setelah kita cari, hasilnya adalah 73 per
Kemudian untuk nomor 2 tentukan hasil dari 12 per 3 pangkat 3. Nah di sini kalau kita cari hasilnya adalah 1728 per 343. Untuk soal nomor 3, hasil berturut-turut dari 3 akar 14 dikali 7 akar 9 dan 15 akar 6 per 5 akar 2 adalah, nah kita coba jawab. Ini hasilnya adalah 21. Oh ya, untuk bagian leaf function ini kita tidak bisa membuat equation atau lambang dari matematika, maka di sini kita bisa tulis menggunakan huruf. Hasilnya itu adalah 21 akar 126. Dan nah ini karena ada tanyanya itu adalah hasil berturut-turut, artinya ada 2 jawaban ya. 15 akar 6 per 5 akar 2 itu adalah 3 akar 3. Lalu yang nomor 4, bentuk baku dari 0,0000000513 adalah, nah kita bisa tulis hasilnya 5,013 dikali 10 pangkat min 8. Nah ini untuk jawaban singkat, artinya kita tinggal menjawab hasilnya saja ya. Lanjut ke bentuk yang lain, yaitu mencari pasangan yang senilai. Nah sini ada 5 jenis ya. 7 pangkat min 2 ditambah 2 pangkat min 5, ada 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 7 per 3 pangkat 6, dan seterusnya sampai ada 5 jenis. Nah ini nih kita bisa letakkan bagian ini ke bagian lingkaran kosong ini. Nah kita coba hubungkan 7 pangkat min 2 ditambah 7 pangkat min 5. Ini kita misalkan dia ada di sini, ada di 243. Kemudian untuk bagian ini 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 7 per 3 pangkat 6, kita misalkan dia ada di kotak, mohon maaf, ada di lingkaran ini. Nah ini senilai dengan 21 kali 8 per 7. Kemudian ini 21 kali 3 per 2 dikali 21, 5 per 2, misalnya kita letakkan di sini, misalnya dia senilai dengan 15 akar min 2. Lalu akar 21 pangkat 8 pangkat 7 kita bisa letakkan di sini, misalnya itu senilai dengan 81 per 1568. Lalu yang terakhir itu ada 1 per 15 pangkat 2, itu misalnya senilai dengan 21 akar 21 pangkat 4. Nah, kita lanjut. Nah bagian ini adalah hubungkan nilai berikut sesuai bentuknya. Nah coba kita perhatikan, 2 akar 26 dikali 3 akar 10 dan 12 akar 3 per 4 akar 5. Nah apakah dia termasuk bentuk baku atau pangkat negatif, perkalian dan pembagian berakar, atau pembagian pada perpangkatan dan perkalian pada perpangkatan. Nah, kita lihat ini ada perkalian pada perpangkatan dan juga pembagian pada perpangkatan. Maka pada bentuk akar, perkalian pada bentuk akar dan juga pembagian bentuk akar. Nah di sini ada pada lingkaran hijau, maka kita bisa tarik dari sini ke lingkaran hijau. Lanjut, 15 pangkat 16 per 2 per 15 pangkat 8. Nah ini merupakan apa? Ya, perkalian pada perpangkatan. Maka kita bisa tarik dari sini ke lingkaran berwarna pink. Lanjut, 9 pangkat 2 per 4 dikali 9, 3 pangkat 3 per 2 sama dengan 9 pangkat 8 per 4. Nah ini apa kira-kira? Ya ini merupakan, mohon maaf ya teman-teman, ini pembagian pada perpangkatan ini. Nah
Ini baru perkalian pada perpangkatan. Nah, kita bisa tarik ke lingkaran berwarna pink. Selanjutnya 4 pangkat min 2, 10 pangkat min 12, dan 19 pangkat min 24. Nah, ini termasuk bagian ya pada bagian pangkat negatif. Maka kita bisa tarik. Dan yang terakhir 0,00001239 sama dengan 1,239 dikali 10 pangkat min 6. Ini kita tahu ya bahwa ini merupakan bentuk baku. Oke, kita bisa tarik sampai ke bentuk baku. Tarik sampai ke bentuk baku. Oke, nah untuk bagian ini sudah kita selesaikan. Selanjutnya sebutkanlah jenis-jenis perpangkatan atau bentuk akar berikut. Nah, ini 5 pangkat 6 per 5 pangkat 8. Ini merupakan perkalian pada pembagian pada perpangkatan. Maka kita bisa sebutkan pembagian pada perpangkatan. Nah, dia akan muncul tulisan yang telah kita sebutkan tadi. Lanjut, 4 pangkat min 0 sama dengan 1. Ini merupakan pangkat 0. Maka kita bisa klik dulu pangkat 0. Nah, lanjut. Ini 0,0539 sama dengan 5,39 dikali 10 pangkat min 2 ya. Oke, ini merupakan bentuk baku. Maka kita klik terlebih dahulu bentuk baku. Oke, 9 akar 54 dikali 2 akar 34 sama dengan 18 akar 200 berapa ini ya? 2006 ya. Ini merupakan perkalian bentuk akar. Maka kita bisa sebutkan perkalian bentuk akar. 1836 ya tadi. Lanjut yang terakhir 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 2 sama dengan 7 pangkat 5. Ini merupakan perkalian pada perpangkatan. Maka kita bisa klik dulu perkalian pada perpangkatan. Nah, untuk bagian yang sudah, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini perintahnya adalah pilihlah tanda ini, tanda centang benar jika benar, dan pilih tanda ini jika salah dalam penyebutan bentuk perpangkatan atau bentuk akar berikut. Nah, pertama-tama kita akan klik terlebih dahulu. Nah, dia pasti akan muncul tanda seperti ini. Kita bisa klik gabungan perkalian dan pembagian pada perpangkatan. Nah, gabungan perkalian dan pembagian pada perpangkatan. Apakah benar? Jika benar, maka kita bisa pilih ini. Maka kita anggap benar ya, maka kita bisa klik. Lanjut. Pangkat negatif. Pangkat negatif, apakah benar atau salah? Ya, benar ya, karena dia berpangkat negatif. Maka kita bisa ke sini. Lanjut. Pangkat 0. Pangkat 0, apakah benar? Ya, benar, karena dia pangkatnya 0 semua. Jadi kita bisa klik bagian centang ini. Lanjut. Perkalian pada perpangkatan. Perkalian pada perpangkatan. Kita tahu ya bahwa ini bukan bentuk perpangkatan, tetapi bentuk akar. Nah, jadi karena dia tidak sesuai dengan antara penyebutan dan bentuknya ini, maka kita bisa pilih tanda ini, tanda silang. Lanjut. Bentuk akar. Bentuk akar, apakah ini bentuk akar? Bukan ya, ini bentuk perkalian pada perpangkatan. Maka kita bisa pilih tanda silang. Dan yang terakhir kita klik lagi bentuk baku. Bentuk baku, ya jelas ya, ini merupakan bentuk baku. Maka kita bisa pilih tanda centang. Nah, ini merupakan soal yang terakhir, yaitu tebak kata. Perintahnya adalah carilah kata pangkat, bentuk akar, bentuk baku, negatif, dan positif pada kotak di bawah ini. Jadi perintahnya itu mencari kata ini ya, mencari kelima kata ini. Pertama kita cari dulu pangkat. Nah, ini PANGKAT, pangkat. Nah, sudah ya, sudah ketemu untuk pangkat sudah. Selanjutnya bentuk akar. Bentuk akar. Nah, ini ya, bentuk akar. Nah,
Lanjut bentuk baku. Bentuk baku, nah ini ya kita tulis bentuk baku. Terus ada negatif. Nah, ini negatif, kita sudah temukan negatif. Dan yang terakhir itu adalah positif. Positif ya, ini ya, P-O-S-I-T-I-F. Nah, apakah benar? Ini perintahnya mencari kelima kata ini. Apakah sudah ada 5 kata? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, benar ya, sudah 5 kata yang telah kita buat. Nah, kita periksa lagi untuk setiap jenis soalnya apakah sudah terisi semua. Nah, bagian ini sudah, bagian ini juga sudah, bagian menghubungkan sudah, bagian untuk pasangan sejenis sudah, jawaban singkat dan juga pilihan ganda sudah. Nah, maka di sini kita bisa mengklik finish. Nah, ini merupakan bagian soal tadi ya. Lanjut. Nah, ini merupakan profil pembuat. Nah, ini saya sendiri dengan nama Huzaimah Jufri, NIM 201020 tempat tanggal lahir menanti 10 November 2002, dan moto saya adalah tiada kata selamat untuk meraih prestasi. Soalnya kita bisa klik finish. Nah, di sini kita diperintahkan untuk memasukkan nama kita. Nah, ini kan ya nama kita Huzaimah grup atau level yaitu kelas 9 dan semester 1. Subjeknya yaitu matematika. Oke, kita send. Nah, setelah itu dia sudah terkoreksi secara otomatis ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada nilainya. Nilainya adalah 84 dari 100. Oke. Jadi setelah kita menjawab pertanyaan dari soal-soal tadi, kita langsung dapat melihat hasil kita. Nah, di sini kita sebagai guru bisa juga melihat siapa saja siswa kita yang telah mengisi LKPD online yang telah kita berikan tadi. Yaitu kita bisa klik My Mailbox. Nah, di sini sudah ada nilai yang telah kita isi tadi dengan nama juga. Nah, sudah ada nama yang yang mengisi jawaban dari LKPD tadi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, bisa bermanfaat. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.